Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem ruang 01 dengan Bapak dosen Bapak Denny Hidayatullah, MMSI. Untuk soal yang pertama yaitu ada apa definisi dari istilah pengujian. Pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Standar yang dijadikan acuan dapat berupa menurut instansi tertentu ataupun disesuaikan dengan keperluan customer atau user. Menurut IEEE atau ANSI, pengujian perangkat lunak adalah proses mencari kesalahan pada setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen sistem, dan mengevaluasi semua fasilitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Lanjut, soal nomor 2. Terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ada verifikasi. Verifikasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi setiap yang telah ditetapkan pada awal pengembangan atau saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada validasi. Validasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Lanjut ke soal nomor 3. Kita mengenal beberapa tipe pengembangan sistem. Coba saudara sebutkan ada berapa tipe dalam pengembangan sistem, kemudian saudara jelaskan termasuk karakteristik dan siasat pengujiannya. Yang pertama yaitu ada pengembangan sistem biasa. Dengan karakteristik menggunakan metodologi pengembangan sistem, user mengenai requirement, pengembangan menentukan struktur. Siasat pengujiannya, pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, menguji struktur dan fungsi. Selanjutnya ada pengembangan iteratif atau prototyping case. Karakteristiknya, requirement tidak diketahui, struktur didefinisikan di awal pengembangan. Siasat pengujiannya, verifikasi alat bantu, case yang digunakan, verifikasi kebutuhan tiap prototipe, menguji fungsionalitas. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Karakteristiknya yaitu memodifikasi struktur, siasat pengujiannya, menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang baik, memerlukan pengujian regresi. Selanjutnya ada kontak atau pembelian software. Karakteristiknya yaitu struktur tidak diketahui, banyak terjadi defek, fungsionalitas tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Siasat pengujiannya, verifikasi fungsi yang diperlukan, pengujian fungsionalitas, pengujian di dalam lingkungan kerja. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dari proses verifikasi dan validasi? Jelaskan apakah tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses ini mempunyai dua objektif prinsipal, yaitu menemukan kekurangan dalam sebuah sistem, memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Tujuan melakukan verifikasi dan validasi yang pertama yaitu verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan.
harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya, dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Lanjut ke soal nomor 5. Coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Adanya pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Pengujian dilakukan untuk menemukan ketidaksamaan dengan permintaan customer atau user. Beberapa prinsip dalam pengujian yang dapat digunakan seperti yang diungkapkan oleh Alan Davis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan user, yaitu dengan mengungkapkan kesalahan dari cacat yang menyebabkan program yang gagal. Selanjutnya, pengujian yang harus direncanakan sebagai proses pengujian itu dilakukan, yaitu dengan merencanakan dan merancang semua pengujian sebelum coding dijalankan. Selanjutnya, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Hal ini berdasarkan pengamatan yang menyatakan bahwa dari 80% kesalahan yang ditemukan selama pengujian dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Selanjutnya, pengujian harus melalui dari yang kecil ke pengujian yang lebih besar atau kompleks. Selanjutnya, pengujian tidak dilakukan secara mendalam dan detail. Selanjutnya, untuk menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya, menilai apakah pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Selanjutnya, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang telah diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Lanjut ke soal nomor 6. Ketika akan melakukan pengujian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu kualitas dari proses pengetesan menentukan kesuksesan pengujian. Selanjutnya, mencegah perambatan cacat dan menguji pada seluruh siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya, menggunakan alat pengujian atau testing tools. Selanjutnya, harus ada seorang ahli yang bertanggung jawab untuk memperbaiki proses pengujian. Selanjutnya, pengujian adalah disiplin profesional yang membutuhkan orang terlatih dan berkeahlian. Selanjutnya, menumbuhkan tim yang bersikap positif. Soal nomor 7. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian, apa sajakah yang termasuk dalam tingkatan pengujian, jelaskan dan berikan contohnya. Faktor-faktor pengujian. Pertama ada reliability, authorization, file integrity, audit trail, continuity of processing, service level, access control, methodology, correctness, ease of use, maintainable, portable, coupling, performance, ease of operations. Tingkatan pengujian. Strategi pengujian perangkat lunak secara berurutan adalah pengujian unit, pengujian terintegrasi, dan pengujian sistem. Yang pertama, pengujian unit. Pengujian unit adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul dan didasari pada informasi dari deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Contoh pengujian ini dilakukan secara white box dan short code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk meyakinkan kelengkapan, cakupan, dan deteksi maksimum kesalahan. Kedua yaitu ada pengujian regresi. Pengujian regresi adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional dan didasari pada informasi dari deskripsi. Selanjutnya ada perancangan awal perangkat lunak. Dengan contoh pengujian ini dilakukan untuk menemukan kesalahan antar muka antar modul. Pengujian ini umumnya dilakukan secara white box dan black box. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang bersamaan dengan
pengembang lain. Karena pengujian yang dilakukan berhubungan dengan elemen lain, perangkat lunak. Contoh pengujian ini dilakukan untuk mensimulasikan data salah atau data berpotensi salah pada antarmuka perangkat lunak. Saya sudah menjawab 7 soal secara lisan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.